gimana gitu, langsung bilang aja. Oke. Nah, jadi sebelum mulai, kalian bikin folder dulu. Saya bisa bikin 4 folder. Itu pertama kafling, peta indeks, peta per wilayah, dan juga peta RBI. Nah, kemudian kita cari 3 file. Kita harus siapin 3 file. Pertama tuh peta indeks. Peta indeks ini nanti kalian bisa minta ke kakak seniornya. Kemudian kalau buat peta RBI itu yang ini, dan peta per wilayahnya itu yang ini, itu kalian download di website. Nah, kalian downloadnya tuh di website yang ini. Jadi downloadnya tuh di tanahair.indonesia.go.id gitu. Nah, kalau kalian udah masuk websitenya, kalian daftar dulu akun. Saya nggak bakal jelasin gimana cara daftar akunnya karena itu gampang. Kemudian kalau udah kalian daftar akun, kalian login, terus kalian masuk ke tab download. Kita coba download peta per wilayah dulu. Nah, jadi peta per wilayah itu peta yang berdasarkan kabupaten atau provinsi atau kota. Nah, ini untuk melakukan download, silakan klik kanan. Nah, karena sekarang saya pengen mencontohkan bikin peta dasarnya itu daerah Jatinangor, daerah Unpad. Jadi kita butuh peta per wilayahnya itu yang di daerah Kabupaten Sumedang. Nah, ini Kabupaten Sumedang. Terus kita klik kanan. Nah, ntar skalanya ini kita pilih cuma satu doang, ada 25.000, 1:25.000. Terus kita download. Nah, kemudian kalau kita udah download, kita lanjut download peta RBI-nya. Ini kalian ke tab download lagi, kalian ke peta cetak, terus kalian pilih yang RBI sini. Nah, tadi kan kita skalanya 25.000 ya. Jadi kita pilih di sini yang 25.000. Nah, sekali lagi karena saya nyontohin bikin peta dasarnya tuh di daerah Unpad atau Jatinangor, kita pilih kotak-kotak ini tuh. Ini kotak-kotak ini menggambarkan lembarnya ya, lembar peta RBI-nya. Kita pilih yang di daerah Unpad. Nah, Unpad tuh di daerah sini. Jadi saya bakal download peta RBI yang di kotak sini. Cara gimana? Kalian klik kiri, nanti download peta. Ntar download aja. Nah, kemudian kalau kalian sudah download, ini adalah hasil downloadnya. Ini peta per wilayah yang Kabupaten Sumedang tadi. Terus ini peta RBI-nya. Kalian masukin ke foldernya. Ini yang angka ini peta RBI. Terus yang Sumedang ini peta per wilayah. Terus ini peta indeksnya. Terus kalian ekstrak masing-masing zip-nya. Kita ekstrak aja. Kalau kecepatan bilang aja ya. Nah, kalau udah ekstrak, baru kita buka ArcMap-nya. Nih, ArcMap kalau saya pakai versi 10,8, cuman sama aja sih kalau saya. Oke, sebentar, emang suka rada lama. Nah, kalau udah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Nanti itu kalian kalau pertama download, nggak bakal muncul toolbar banyak kayak gini. Jadi, ntar kalian munculin aja itu ke customize toolbars. Nah, kalau saya sih pribadi, saya biasa munculin yang saya checklist ini. Jadi ada draw, edit verticals, ada editor, georeferencing, layout, standar, dan juga tools. Saya biasa munculin yang ini, karena saya sering pakai yang ini. Oke. Kalau udah, kita ke katalog dulu. Bagian kanan sini ada katalog. Kita klik, dan ntar muncul window katalog. Kita koneksiin folder yang tadi udah kita bikin. Caranya kita klik kanan di folder connection, terus kita connect to folder. Nah, tadi itu folder saya yang, terus kalian pilih folder kalian tadi. Nah, folder saya itu yang ini. Terus kita oke. Ntar muncul folder kalian nih. Terus kita maximize folder kalian, folder kita. Nah, terus kalau udah, kita balik ke window sebelah kiri sini, ada table of content. Itu kalian klik kanan layer, properties. Ini kita ke general dulu. Kita ganti namanya jadi peta dasar. Oke. Terus kita ke koordinat sistemnya. Kita masuk ke folder yang ini. Geographic Coordinate System. Kita maximize. Kita scroll ke bawah. Itu ada folder yang world. Nah, kita pakai koordinat sistem yang
cari WGS 1984. Nah ini kalian klik kanan dulu, terus kalian add to favorit. Nah karena saya udah masuk ke favorit, jadi nggak bisa lagi. Jadi kalau kalian nanti add to favorit dulu, baru diklik, klik sekali aja, habis itu apply. Gitu. Oh iya, ada yang lupa, bentar. Kita klik kanan lagi di peta dasar, properties, terus kita ke general lagi. Ini displaynya kita ganti satuan ke DMS. DMS itu apa? DMS itu degree, minute, second. Karena kita pakai satuannya yang ini, satuan koordinatnya. Kalau udah kita klik apply, kita klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita ke katalog lagi, ke folder kita. Kita buka folder yang peta RBI. Nah, yang ini. Nah, ini peta RBI-nya. Terus kita drag yang file JPG ini ke sini. Langsung drag aja. Set. Nah, ntar muncul kayak gini. Muncul peta RBI-nya. Jadi ini adalah penampakan dari peta RBI. Nah, kalau misalkan kalian zoom di ujung-ujungnya, misalkan saya zoom sebelah kiri sini, itu ada koordinatnya. Nih 107, ini longitude-nya 107, 4500 is, terus ini adalah latitude-nya 06, 52, 30. Nah, cuman kalau misalkan kita arahin kursor nih ke ujung sini, itu dia tuh belum sama kayak di ujung kanan bawah. Nih, di sini kan ada koordinat ya. Ini 702, 343. Nah, ini kalau misalkan kita arahin kursor ke sini, itu yang ujung kanan di bawah tadi belum sama. Jadi itu masih ngacak kan. Yang 100, 107 itu malah 149. Terus yang seharusnya 06 itu malah 52. Nah, sekarang langkah kita sebutannya namanya georeferencing. Jadi kita samain koordinatnya. Gimana caranya? Jadi kalian kan zoom dulu ke ujung kiri. Kita model ujung kiri. Terus kita klik yang ini. Ini add control points. Ini gambarnya kayak gini nih. Ada plus 2 biji. Nah, kalian klik. Terus kalian arahin ke perpotongan antara garis longitude dan latitude yang ujung kiri sini. Pasin kayak gini, nggak usah pas banget, nggak apa-apa. Kalian klik kiri. Terus klik kanan. Input DMS of longitude and latitude. Nah, longitude-nya berapa? Longitude yang ini ya. Jadi 107. Terus ininya 45. Salah. 5. Terus ininya itu 00. Dan karena ini timur, pasti ininya east. Oke. Latitude-nya masukin lagi. Ini 06. Ininya 52. Dan ininya 30. Dan karena ini south, jadi pasti ini juga south, selatan. Terus oke. Nah, kita zoom out dulu. Bentar. Nah, kalian kalau georeferencing gini, kita harus vertikal atau horizontal ya. Jadi ini kan nomor 1, ntar kita lanjut ke ujung sini. Jangan kita diagonal gini, jangan ngacak gitu. Jadi karena saya biasanya mulai dari satunya di sini, 2 di sini, 3 di sini, terus terakhir di sini, gitu. Sekarang kita lanjut ke ujung yang sebelah kanan atas. Kita zoom lagi. Nah, terus kita klik kiri lagi di perpotongan garis lintang dan bujur. Klik kiri. Terus klik kanan, input DMS of longitude and latitude. Masukin lagi longitude-nya ini. Ini 107. Kemudian 52. Ini 30. Pastiin ini ya is. Sekali lagi latitude-nya 06, 52, 30. Oke, gitu ya. Ini pas lagi south. Oke. Nah, kalau hilang gini, ini wajar suka tiba-tiba ngeblank gini. Kalian klik kanan di layer yang peta RBI ini, klik kanan, terus pilih zoom to layer. Nah, ntar dia langsung ke zoom keseluruhan. Nah, kan tadi kita udah mulai 1 di sini, 2 di sini, kita lanjut ke nomor 3 di sini. Kita zoom lagi. Nah, terus sama kayak tadi, kita klik kiri di perpotongan sini. Set, klik kanan. Terus input DMS of longitude and latitude lagi. Nah, ini longitude-nya 107, 52. Nah, ini udah mulai setara ya. Ini tinggal kita pas-pasin lagi, 30. Terus ininya 7, 00, 00. Ini di south. Pasin lagi nih is, ini south. Oke. Oke. Kita balik ke poin terakhir di ujung kiri bawah.
Kita geser dulu ke pojok. Nah, ini kita klik kiri lagi di sini. Set, klik kanan. Input the image of longitude and latitude. Nah, ini udah mulai sama nih. Tinggal kita starin aja 107, 45, 00. Terus 7. Ini latitude-nya. 7, 00, 00. Nah, sudah oke. Terus kalau udah, ini kita zoom to layer lagi biar enak lihatnya. Kalau udah, kalian ke ini nih di atas sini, referencing. Terus kita update biar referencing. Gitu. Nah, sekarang coba kita klik kursor, kita zoom lagi. Ini kalau misalkan saya arahin kursornya ke titik ini, itu di pojok kanan bawah itu udah mulai sama tuh. Itu kan 107, nih ini ya. Ini saya arahin ke sini, sudah mulai sama 107, 45, 45 tuh kan 4500, terus 06, 52, 30. Nah, gitu. Kita zoom to layer lagi. Terus langkah selanjutnya kita potong peta ini jadi, oh ya, ini kan ada kotak-kotak kecil ya. Ini sebutannya carvac yang kecil-kecilnya tuh. Ini ada 1, 2, 3 sampai berapa kalau nggak salah ada 10 apa 15 gitu. Nah, kita potong si kotak-kotak ini jadi 5x5 gitu. Nah, karena saya contohkan di sini tuh bikin petanya tuh daerah Unpad, saya pengen coba motong mulai dari sini deh. Nah, pertama caranya kita ke katalog lagi, terus kita ke folder Kafling, kita klik kanan, kita pilih new, pilih yang save file. Nih ya, saya ulang nih, klik kanan di Kafling, new, kita pilih yang save file. Nah, nama save filenya kita ganti jadi Kafling. Misalkan karena kita bikinnya 5x5 carvac, jadi Kafling 5x5. Feature type-nya kita pilih yang polygon. Nah, ini kan koordinat sistemnya masih unknown ya. Ini kita edit. Samain kayak tadi, WGS 1984 gitu. Terus kita oke. Terus kita oke. Set. Nah, tadi langsung muncul ke layer kalian nih di sebelah kiri sini. Nah, sekarang kita potong si peta ininya. Kita pastiin udah ngeklik layer yang ini ya, Kafling sini. Kita ke editor, start editing. Ntar, ini rada lama. Oke. Nah, ntar itu kalian kalau udah start editing gini, kalian klik yang ini nih, create features. Ntar bakal muncul window kayak gini. Terus kalau udah muncul window kayak gini, kalian klik Kafling 5x5 ini, kalian pilih yang rectangle. Nah, ingat ya, kita ini mau motong peta, kita mau bikin peta dasar di daerah 4, ukurannya 5x5. Jadi saya contohkan, saya pengen ambil dari sebelah sini. Kalian klik kiri, set, terus kita ke kanan, 5 carvac ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini. Kalian klik kiri di ujung sini, set, terus ke bawah juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini. Terus kita klik kiri lagi. Set. Nah, ntar udah kayak gini. Nah, ini adalah Kafling kita. Nah, kalau udah, kita editor. Stop editing. Do you want to save your edits? Yes. Nah, ini kalau misalkan kita asal ngambil 5x5. Kayak kita, gue pengen di daerah 4, beda kita potong dari sini. Nah, gimana kalau misalkan kita dikasih koordinat? Misalkan kita dikasih koordinat 107, 53, dan sebagainya. Jadi kita, cara gini nih. Ini bentar, saya kecilin dulu. Nah, misalkan contohnya nih, kalian dikasih koordinatnya tuh kayak gini. Longitude satunya segini, longitude 2-nya segini, latitude 2-nya segini, latitude 1-nya segini. Caranya, kalian sama, pilih layer Kafling kalian, terus ke editor, terus pilih yang start editing. Lagi, terus klik yang ini lagi. Kalau tadi kita rectangle, yang kita asal ngambil 5x5,
Sekarang kita pilih yang poligon. Oke. Nah, kalau udah pilih yang poligon, kita klik kanan asal dimanapun. Klik kanan asal dimanapun. Kanan. Terus absolute X and Y. Satuannya kita ganti jadi DMS. Karena kita dari awal satuannya DMS ya. Degree minute second. Nah, sama kayak tadi yang awal munculnya tuh harus vertikal atau horizontal, jangan diagonal. Jadi kalau misalnya kalian mulai dari sini, itu lanjut ke sini, sini, sini. Jangan dari sini terus kalian ke ujung ini, diagonal jangan. Nah, saya contohin mulai dari ujung sini. Longitude 1, latitude 1. Berarti kita masuk ke longitude 1. Latitude 1. Terus kalau udah gini kita enter. Set. Kita klik kanan lagi. Absolute X and Y lagi. Lanjut ke sini. Longitude 2. Latitude 1. Terus kita enter. Set. Lanjut lagi ke daerah sini. Klik kanan. Absolute X and Y. Yang ini longitude 2. Dan latitude 2. Sudah. Enter. Kita klik kanan lagi. Absolute X and Y. Masukin terakhir nih. Latitude 2. Longitude-nya longitude 1. Nah, ini udah ninter motong kayak gini. Ini kalau misalkan kalian pengen motong berdasarkan koordinat. Jadi bukan asal kalian pengen. Terus kalau udah kayak gini, kita ke yang ini nih. Ada gambar kayak kayak segitiga nih. Ini sketch properties. Kalian klik di sini. Terus finish sketch. Nah, ini adalah, jadi ini berdasarkan asal yang kita ambil 5x5. Ini berdasarkan koordinat. Nah, karena nanti kalian disuruhnya itu yang berdasarkan asal ya, jadi nggak pakai koordinat. Ini kita hapus dulu. Bentar. Nah, jadi kita pakai yang ini aja. Nah, terus kan kita kan pengen bikin pertanyaan kan di kotak sini aja ya. Terus gimana sih cara kita ilangin ininya, pinggir-pinggir sininya? Nah, itu caranya. Kita klik kanan ke peta dasar, terus properties, terus ke data frame, yang ini, tabel data frame. Terus kalian clip optionnya itu pilih clip to shape. Oke, jadi saya ulang, kalian properties peta dasar, terus ke data frame, di clip optionnya kalian pilih clip to shape. Terus bordernya kalian pilih 1 poin. Dan di specify shape-nya, ini kalian centang yang di outline of features, pilih cuffling 5x5. Oke, terus klik OK, apply, oke. Nah ini kan masih warna hijau, kita bikin transparan. Cara gimana? Ini klik 2 kali di warna hijau sini. Klik sekali juga cukup sih, klik sekali. Set. Kalian pilih hollow. Ini ketebalan garisnya saya biasanya 1 1. Terus colornya itu black. Terus oke. Nah ini daerah cuffling kalian gitu. Dan ini peta RBI-nya tuh kayak begini. Nah sekarang ini kita uncheck, kita bikin peta dasarnya, kita ke katalog, terus kita buka folder yang per wilayah tadi, yang Sumedang. Nah di folder itu banyak banget unsur-unsurnya. Jadi itu unsur-unsurnya ini dalam bentuk SAP. Jadi ada air jeram, ada air terjun, terus ada bangunan dan sebagainya. Nah, kalau di peta dasar yang biasa kita munculin itu, bentar ini saya full screenin dulu deh, biar enak. Nah, kalau di peta dasar yang biasanya kita munculin itu adalah kontur, kemudian di atasnya ada pemukiman, terus di atas pemukiman ada sungai, ada jalan, ada bangunan, dan terakhir itu nama-nama dari tempat-tempatnya gitu. Nah, sekarang kita mulai dari kontur dulu. Kita cari kontur di sini. Nah, ini kontur, Ctrl N. Ini kalian klik kiri, kalian drag ke tengah sini. Set. Nah, ntar ini konturnya nih.
Ini konturnya. Nah, sekarang kita ingin membedakan kontur indeks dan kontur intermediate. Nah, kontur indeks itu biasanya kontur yang di peta dasar tuh diinterpretasikan lebih tebal dibandingkan kontur intermediate. Gitu. Nah, kenapa lebih tebal? Itu buat membedakan aja. Nah, terus kalau misalkan bedanya kontur indeks dan kontur intermediate itu, biasanya kontur intermediate itu nilai dari ketinggiannya itu bulat. Jadi misalkan 500, 10, 20. Nah, kalau misalkan kontur intermediate, dia ada koma-komanya. Misalkan 10,7, 5,5 meter gitu. Nah, ini kita klik kanan dulu di kontur sini, terus kita open attribute table. Nah, biasanya di arc di sini, kontur intermediate dan kontur indeks itu dibedakan berdasarkan kolom yang ini nih. Jadi setelah kita open attribute table, ini ada kolom namanya kolom IDX. Nah, ini ada 1, ada 2, terus ada 99. Nah, angka 1 ini dia itu kontur indeks. Terus yang 2 sama 99 itu kontur intermediate. Gitu ya. Saya ulangin, jadi angka 1 ini kontur indeks, angka 2 dan 99 itu kontur intermediate. Nah, sekarang kita bedakan berdasarkan kolom yang ini, IDX. Kalian klik kanan dulu di sini, layer kontur, properties, terus ke general. General. Biasanya ganti nama dulu ya, biar rapi aja. Terus kita ke simbologi, kategoris. Nah, karena kita ingin membedakan konturnya itu berdasarkan kolom IDX, ininya, value field-nya, kita pilih yang IDX. Terus ini simbolnya kita uncek, kita add all value. Nah, ini muncul nih kan, 1, 2, dan 99. Jadi apa? 1 itu, ini labelnya kita klik di sini, kita ganti. 1 itu kontur indeks. 2 itu kontur intermediate. 99 juga sama, dia kontur intermediate. Nah, kontur indeks, ini kan masih warna kuning ya. Kita ganti. Ingat yang tadi saya bilang, kontur indeks itu biasa lebih tebal. Saya biasanya ukurannya 1,5. Dan warnanya itu black. Kalau udah kita oke. Terus kontur intermediate itu lebih, ini kita klik 2 kali lagi di simbol ini. Set. Itu biasanya lebih tipis daripada kontur indeks. Kalau tadi kita width 1,5, saya di sini pengen 1, saya bisa 1. Colornya sama black. Terus kita pilih oke. Gitu pun sama yang ini kontur intermediate juga. Ininya berarti 1 dan warnanya itu black. Oke. Terus kalau udah kita coba play dulu. Set. Nah, ini kan udah mulai kebedain ya. Ini kelihatan nih, ini kontur indeksnya, ini kontur intermediate-nya. Tuh. Oh ya, kalau misalnya ada yang kelewat, coba bilang aja ya, langsung raise hand. Oke. Nah, sekarang kita munculin ketinggiannya di kontur indeks aja. Kenapa di kontur indeks aja? Karena tadi seperti yang saya bilang, di kontur intermediate itu biasanya angkanya nggak bulat, dia ada koma-komanya. Nih, kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini, nih kalau ketinggian itu biasanya di kolom ini, kolom valensi ini ketinggiannya. Nih kalian lihat nih, kontur indeks nih angkanya 1, itu biasanya dia bulat tuh, 650, 450 dan sebagainya. Dan kalau kontur intermediate nomor 2, itu dia nggak selalu bulat, jadi bisa aja ada yang koma nih, koma gitu. Nah, kita munculin yang angka-angkanya di kontur indeks saja, di garis-garis yang tebal ini, biar gampang. Nah, gimana caranya? Kalian klik kanan lagi di kontur, layer kontur, terus klik properties. Terus kalian pilih yang label. Terus ada label features in this layer-nya, kalian cek. Metodenya kita pilih yang define classes of features and label each class differently. Kita pilih ini. Terus kita coding dikit. Ini kita pilih SQL query. Kita klik. Nah, karena kita pengen munculin ketinggiannya di kontur indeks aja. Kontur indeks itu tadi nomor 1 ya. Ini kita klik 2 kali yang ini. Kita bedakan berdasarkan IDX. Klik 2 kali yang ini. Klik sama dengan. Terus kita get unique value. Nah, ini 2 ini kontur intermediate. Ini kontur indeks. Nah, karena kita pengen kontur indeks saja, kita pilih yang ini. Klik 2 kali. Terus kalau udah, kita verify dulu. Kita pastiin kalau kode ini tuh benar. Verify. Terus udah successful. Kita oke.
Kita oke. Nah, label fieldnya kita pilih yang valensi kontur. Kenapa pilih yang ini? Karena tadi yang udah saya bilang, kolom yang valensi ini tuh menggambarkan ketinggiannya. Jadi kita label fieldnya pilih yang ini. Karena kita pengen munculin yang valensi ini. Terus kalau udah, saya biasanya font Arial, terus ukurannya 6, terus warnanya itu kalau saya biasanya putih, dan ini kita bold, terus kita klik placement properties-nya, itu on the line, di garis si konturnya. Terus yang above-nya kita uncheck, kita oke. Terus kita klik simbol dulu. Sini kita klik simbol. Terus klik edit simbol. Terus ke mask, klik yang ini. Set. Pilih yang halo. Size-nya kalau saya biasanya 1,5. Kita klik simbol lagi. Fill color-nya saya biasanya black. Kita oke. Kita oke. Oke lagi. Kita apply. Dan kita oke. Nah, ini udah muncul value-nya. Kita udah muncul nih angka-angkanya di kontur yang indeks aja. Kontur yang tebal aja. Nih kalau kalian zoom. Tuh, ini udah muncul ya 750. Nah. Terus kalau udah, itu buat kontur. Sekarang kita lanjut ke unsur selanjutnya. Ini kita minimize. Kita lanjut. Buka katalog lagi. Terus kita buka folder yang tadi lagi, yang peta perwilayah Sumedang. Sekarang kita cari pemukiman. Pemukiman. Nah, ini ada dua ya, pemukiman AR atau area, sama pemukiman LN atau line. Kita pilih yang pemukiman AR. Terus kita klik kiri lagi di sini, kita drag ke atas ini. Set. Nah, terus ini kan layer pemukiman di bawah kontur ya. Ini kita drag ke atas aja. Nah, terus biar gampang lihatnya, biar enak lihatnya dulu. Ini layer kontur kita uncheck dulu. Nah, ini adalah pemukiman. Pemukiman ini nggak usah dibedain, nggak kayak tadi. Kalau tadi kan kontur kita bedain ya, kontur indeks sama kontur intermediate. Ini nggak usah gini aja, cuman kita ganti warna aja. Kita klik kanan di sini, kita properties, terus kita ke general dulu. Saya biasa ganti namanya biar enak aja, biar rapi. Kita ke simbologi, ininya kita ganti. Nah, biasanya itu kalau saya yang ini nih, electron gold. Terus ini ketebalan garisnya itu 1 aja. Warnanya black. Oke. Apply. Oke. Nah, ini pemukiman. Udah sebatas itu aja, nggak usah dibedain. Pemukiman apa kayak nggak usah. Terus kita lanjut lagi ke buka katalog lagi. Tadi kita udah on kontur, udah pemukiman. Selanjutnya kita lanjut ke sungai. Nah, ini kita cari sungai. Sama ya, ini masih di folder yang peta perwilayah Sumedang. Kita cari sungai. Nah, ini kan ada 2 ya. Sungai AR sama sungai LN. Nah, coba kita sungai AR dulu. Nah, karena nggak muncul apa-apa, berarti sungai AR tuh nggak ada. Sungai AR tuh yang area, di biasa tuh sungai yang besar banget. Yang nggak ada. Coba kita sungai yang LN. Kita klik kiri, drag lagi ke atas ini. Set. Nah, ini ada nih. Sama kayak tadi biar enak lihatnya, ini yang kita uncheck dulu. Jadi munculin layer sungainya aja. Nah, yang sungai ini sama kayak yang tadi kontur, jadi kita bedakan. Jadi kita bedakannya tuh biasanya tuh ada sungai perennial dan sungai intermittent. Bukan biasanya sih, emang kayak gitu sih. Nah, ini kita klik kanan dulu, open attribute table. Nah, ini kan banyak ya kolom-kolom yang kayak tadi nih. Nah, ini kalian lihat nih, ada alur sungai, ada sungai satu garis. Nah, sungai satu garis itu biasanya tuh sungai perennial atau sungai yang emang dasarnya tuh udah mengalir terus gitu. Jadi, dan dia tuh biasanya ditandainnya garis yang lurus, nggak putus-putus. Terus ada alur sungai. Alur sungai itu sungai intermittent atau sungai musiman. Dia biasanya tuh muncul kalau misalkan ada curah hujan yang tinggi dan sebagainya. Dan biasa digambarkan dengan garis putus-putus. Terus ada sungai nih, sungai sama kayak sungai satu garis. Dia sungai yang memang pada dasarnya mengalir di situ. Nah, sekarang kita bedakan garis-garis sungai ini berdasarkan tadi sungai perennial dan sungai intermittent.
Caranya gimana? Klik kanan, properties. Terus seperti biasa kita ganti dulu namanya jadi sungai. Biar rapi aja. Terus kita ke simbologi lagi. Ini sama nih, bedanya kayak kontur. Kita ke simbologi, kategoris. Nah, kalau kontur kan tadi kan dibedakannya berdasarkan kolom IDX. Nah, kalau sekarang kita bedakan berdasarkan kolom remark. Kenapa remark? Karena di sini jenis-jenis sungainya ada kolom remark. Nah, kita pilih remark. Ini kita uncheck, kita add all values. Set. Nah, ini muncul nih. Ada alur sungai, ada sungai satu garis. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, alur sungai itu yaitu sungai intermittent atau sungai musiman. Terus sungai dan sungai satu garis itu sungai perennial. Perennial. Atau sungai yang emang sudah mengalir pada dasarnya gitu. Nah, alur sungai atau sungai intermittent itu tuh dia putus-putus garisnya. Jadi kita klik 2 kali yang merah ini, kita ganti putus-putus. Kita cari di bawah sini. Ini jenis garisnya ya. Kita scroll ke bawah. Kita cari dash 2:2. Kalau saya biasanya pakai ini, putus-putusnya. Klik yang ini. Terus tebelnya sama 1 aja. Terus colornya itu, kalau saya biasanya pakai Morea Blue. Cuman beberapa kadang ada yang lapis lazuli. Cuman saya sih lebih enak pakai Morea Blue. Gitu. Terus kalau udah, kita klik OK. Nah, terus sungai sama satu garis itu sama. Dia garis lurus. Nggak perlu putus-putus. Jadi ini kita tinggal ganti warna aja. Warnanya sama Morea Blue. Ketebalannya sama 1. Begitu pun dengan sungai satu garis. Sungai perennial. Itu sama Morea Blue juga. Ini 1. Oke. Terus kita apply. Set. Nah, ini kelihatan nih. Ini oke dulu. Ini kelihatan kan ada garis yang putus-putus. Ini sungai intermittent, dan ini adalah perennial. Itu. Nah, sekarang kita munculin nama sungainya. Itu caranya klik kanan di sini. Properties lagi. Terus kita ke label. Terus kita label feature edges layer. Kalau tadi kan kita pengennya munculin nama sungainya di yang nama kontur kan kontur index doang. Nah, ini nggak usah, ini kita munculin namanya aja dimanapun, sungai perennial atau intermittent. Jadi ini kita pilih yang atas ini, label all the features in the same way. Terus label fieldnya pilih name object. Ukurannya saya biasanya 6 Arial. Nah karena ini sungai, saya pengen warna ini biru biar sama aja, Morea Blue. Placement propertiesnya sama kayak kontur, on the line, above-nya uncheck, kita oke. Terus ke simbol, edit simbol, terus ke mask, halonya cek di sini, terus ketebalannya itu 1,5, saya bisa 1,5. So, oke, apply. Gitu. Nah, ntar muncul nama sungainya nih. Ini kan Cicaringin, Cikruh, terus yang mana Ciledes apa Cibesi. Nah, udah kan kayak gitu. Nah, itu buat sungai. Sekarang kita lanjut ke unsur lainnya. Selanjutnya itu adalah jalan. Terus kita cari jalan. Nah, ini ada jalan AR sama jalan LN. Kita pilih yang jalan LN. Nah, ini adalah jalan. Sama biar gampang enak lihatnya, ini kita uncheck yang sungainya. Terus coba kita open attribute table dulu. Klik kanan. Open attribute table. Nah, kita lihat nih. Nah, jalan itu biasa dibedakan kayak gini nih. Ada jalan lain, ada jalan kolektor, jalan setapak, dan sebagainya. Jalan lokal. Ini berdasarkan kolom yang remark. Nah, terus kita klik kanan. Properties. Ini generalnya kita ganti jadi jalan. Terus kita ke simbologi. Kita kategoris. Nah, tadi kan dibedakannya berdasarkan kolom yang remark ya. Ini kita pilih yang remark. Ini kita uncheck. Kita add all value. Nah, cuman nih di daerah Jatinangor ini tuh biasanya yang ada tuh cuman ini nih.
cuman jalan lokal, setapak, sama jalan lain. Jadi yang ini saya hapus. Bentar. Ini saya hapus. Ini hapus. Ini hapus. Nah, jadi kita munculin ini aja. Arteri, lain, lokal, sama setapak. Nah, kita mulai dari jalan setapak dulu. Jalan setapak tuh biasanya jalan yang kecil banget. Dan dia tuh nggak bisa dimasukin kendaraan. Itu dia tuh biasanya putus-putus pendek. Kita pilih yang dash 22. Ini kan putus-putusnya pendek ya, kecil-kecil. Tek tek tek. Ini kita pilih yang ini. Ukurannya sama satu. Warnanya kalau saya biasanya pointe syaret. Kita klik OK. Terus jalan lokal. Jalan lokal tuh biasanya jalan yang dilaluin sama ini ya, masyarakat sipil. Kita klik di sini. Ini kayak gini aja, nggak usah putus-putus. Kita tinggal ganti warna aja. Pilih pointe syaret. Terus ada jalan lain. Jalan lain itu biasanya jalan-jalan kecil yang masih suka dilalui nama masyarakat sipil, cuman dia itu jalan kecil gitu, bukan jalan bukan jalan yang rada gede. Jadi atau jalan alternatif lah istilahnya. Ini dia biasanya putus-putus, cuman dia putus-putus panjang. Jadi kita pilih yang DS44. Kalau tadi kan jalan setapak putus-putus pendek ya, 22. Ini kita yang putus-putus panjang, kita pilih 44. Ukurannya sama, width-nya itu 1, terus color-nya itu pointe syaret. Oke. Terus ada jalan arteri. Jalan arteri ini biasanya jalan raya, kayak misalkan jalan raya Sumedang Bandung, atau misalnya jalan raya Bogor Jakarta, jalan-jalan gede nih. Ini kita klik 2 kali. Dia bisa garis juga biasa, cuman dia bisa lebih tebal. Ini kita ambil 2 aja tebelnya. Warnanya sama pointe syaret. Kita OK. Kita apply. Terus kita OK. Nah, ini kelihatan nih. Jadi ini jalan arterinya. Terus yang lebih tipisnya itu ada jalan lokalnya. Terus ini jalan apa nih yang putus-putus panjang, jalan lain. Terus ada ini jalan setapaknya gitu. Dah, kita bedakan berdasarkan itu aja, nggak usah dikasih nama-nama jalannya. Terus aman ya. Oke. Terus kita lanjut ke unsur yang lain. Setelah jalan itu ada bangunan. Sama ya, masih di folder yang peta perwilayah Sumedang. Kita cari bangunan. Nah, ini ada 3 nih. Ini bendungan nih. Bangunan, mana bangunan? Nah, ini bangunan ada 2 nih. Ada area sama PT. PT itu point, air itu area. Nah, kita pilih yang area aja. Kita klik kiri, drag langsung ke atas jalan. Set. Nah, ini bangunannya. Kalau bangunan gak usah dibedain, dia langsung ganti warna aja. Jadi kita klik kanan, properties. Generalnya ini kita ganti jadi bangunan biar rapi aja. Kita ke simbologi, kita ganti warnanya. Nah, kalau biasanya kalau bangunan tuh, kalau saya biasanya warna abu-abu, saya pilih yang grey 50%. Begitupun dengan outline colornya. Saya pilih yang grey 50%. Terus OK, apply, dan gini. Dan kalau misalkan kita cek semuanya dari kontur kita cek, pemukiman kita cek, sungai kita cek, jalan kita cek. Nah, ini adalah bentuk dari peta dasar kita. Gitu. Ini bentuk dari peta dasar kita. Nah, terakhir unsur yang kita harus masukin itu adalah toponimi. Toponimi itu nama-nama dari landmark atau daerah-daerah. Kayak misalkan di sini Unpad, terus di sini Desa Caringin, Cikruh, itu kita munculin nama-nama kayak gitunya. Kita ke katalog lagi. Kita masih di folder yang sama di peta perwilayah di yang bagian Sumedang. Kita cari toponimi. Bentar, toponimi. Nah, ini toponimi PT. Ini kita klik kiri, kita drag lagi ke atas ini. Set. Nah, ini kalau misalnya kalian uncek nih. Nah, ini muncul titik-titik ini. Cuman karena ini kebanyakan, jadi kita munculin yang kita pengen aja. Nah, ini kalau misalnya kalian buka open attribute table-nya,
itu macam-macam nih. Ada sungai. Jadi kita bedakannya berdasarkan remark ya. Sungai ada wilayah administrasi kelurahan atau desa, ada pemukiman, dan sebagainya. Banyak banget pokoknya toponim ini. Nah, kalian klik kanan di layer toponimi, terus properties. Terus ini kita ganti biar rapi, toponimi. Terus kita ke simbologi, kategoris. Nah, ini kita bedakan berdasarkan kolom remark, pilih remark. Terus ini uncheck. Kalau tadi kita seringnya add all values, ini kita add value. Set. Nah, ini kita klik complete list. Nah, ini kan banyak banget ya. Nah, cuman buat kali ini, karena kita di daerah 4 juga, kita munculinnya yang pendidikan tinggi, terus wilayah administrasi kabupaten atau kota, yang ini, dan juga wilayah administrasi kelurahan. Ini klik aja langsung oke. Nah, jadi ini 3 unsur yang kita masukin. Jadi ada pendidikan tinggi, wilayah administrasi kabupaten, dan juga wilayah administrasi kelurahan atau desa. Nah, ini coba kita apply dulu ya. Apply. Nah, ini kan mulai dikit ya, nggak padat banget. Gitu. Nah, sekarang kita bedain caranya gimana. Ini kita klik 2 kali di sini. Nah, sebenarnya ada aturan khusus kayak misalkan pendidikan tinggi itu biasanya dilambangkannya tuh misalkan pentagon atau apa. Cuman sekarang, dan itu bisa lihat di PTRBI. Cuman sekarang saya contohin asal aja. Misalkan pendidikan tinggi itu bentuknya pentagon, ukurannya 10 aja. Terus oke. Nah, wilayah administrasi kabupaten atau kota, terus saya pengen bentuk kotak aja. Ini buat kabupaten, saya pengen ukurannya 10. Oke. Ini buat kelurahan. Ini kotak juga, cuma ukurannya 5. Oke, coba kita apply. Nah, ini muncul titik-titik ini. Jadi yang ini tuh pendidikan tinggi, terus yang kecilnya kelurahan, yang besar ini kabupaten. Nah, sekarang kita munculin nama-namanya nih. Caranya klik kanan di sini juga, properties, terus ke bagian label. Nah, terus ini checklist yang label features in this layer. Ininya pilih define classes of features. Terus ini kita rename. Yang pertama itu pendidikan tinggi. Jadi maksudnya kita pengen munculin nama buat si pendidikan tinggi. Nah, terus kita SQL query. Tadi kan dibedakannya berdasarkan remark ya. Ini kita cari remark. Nah, remark. Ini remark, klik 2 kali. Sama dengan get unique value. Kita cari pendidikan tinggi. Nah, ini dia. Kalau udah klik 2 kali, verify. Oke. Oke. Nah, label fieldnya kita pilih name object karena kita pengen munculin namanya. Terus ini biasanya sih ukurannya 8 Arial. Coba kita apply dulu. Nah, muncul nih. Namanya tuh Unpad. Apa ya? Institut Koperasi Indonesia dan Universitas Gunaya Mukti muncul. Nah, terus ini kita placement properties-nya, kita klik. Change location-nya. Kita scroll ke atas. Saya biasanya ini nih, top center only. Ini kayak gini. Kita oke, apply. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini kita munculin semuanya sama kayak tadi. Kita properties lagi. Terus kita pilih label. Ini kan buat pendidikan tinggi. Ini kita tambahin satu lagi. Tambahin lagi. Ini buat yang kabupaten. Oke. Nah, pastiin kelasnya kalian pilih yang kabupaten ya. Terus SQL query. Kalian pilih. Ini kalian clear dulu. Sama kayak tadi pilih yang remark. Karena kita bedakan berdasarkan remark. Sama dengan get unique value. Nah, sekarang kita cari wilayah administrasi kabupaten atau kota. Ini. Klik 2 kali. Verify. Oke. Ini oke. Terus coba kita apply dulu. Nah, itu muncul tuh Sumedang.
Terus kalau udah, kita tambahin lagi buat yang kelurahan. Nah, oke. Pastiin lagi kalian ngeklik yang kelurahan, SQL query lagi. Dan ini itu kalian clear lagi, pilih remark lagi, sama dengan get unique value, kita pilih yang kelurahan. Verify. Oke. Oke. Dan apply. Nah, ini udah muncul semuanya nih, kayak gini. Dan ini kita checklist semuanya. Dan ini udah jadi peta dasar kita. Kayak gini peta dasarnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita layouting atau kita masukin si peta ini ke dalam kertas gitu. Oke. Nah, gimana caranya? Ini saya bentar ya, ini ada nge-lag. Ini saya minimize dulu. Nah, kalau tadi kan kita ngedit-ngeditnya tuh di ini ya. Ini kalau kalian buka view, data view. Nah, kita tuh tadi selama dari kontur sampai toponimi kita itu mainnya di data view nih. Nah, sekarang kita ke layout view. Itu. Kita klik layout view. Nah, ini tuh kertas. Kita ganti dulu kertasnya. Kita ini klik ini simbol yang ini nih, change layout. Klik terus pilih yang A2 landscape. A2 landscape, finish. Nah, ini dia. Terus kita ke edit dulu, edit view. Sorry, view. Ini kita tambahin grid biar ngebantu kita lah buat ngerapihin si peta ini. Nah, ini kalau kalian klik ininya nih, peta kalian klik. Ini kalian bisa lihat ini skalanya di sini 1/15.000. Nah, kita pakai skalanya ini 1/25.000. Jadi kalian ganti nih. Kalian ganti 1/25.000. Terus enter. Nah, ini bentuknya kayak gini. Terus ini kan ada garis-garis nih ya. Garis-garis putus-putus nih. Nah, ini kalian kecilin nih biar sama, biar pas sama si kotak-kotak ini nih, sama peta kalian. Oh ya, sebelumnya ini kan ada item-item, ini kalian hilangin dulu. Kan ke sini, no color, biar enak aja liatnya. Kita kecilin sampai pas. Nah, sebenarnya ini kan ada lemot ya. Sebenarnya ada caranya. Jadi gimana cara biar kalian bikin petanya tuh nggak lemot si arkisnya. Cuman karena keterbatasan waktu saya menyampaikan pelatihannya, jadi saya pakai cara cepat aja gitu. Jadi emang ini rada nge-lag. Tapi seharusnya bisa nggak nge-lag kayak gini, nggak lemot kayak gini. Oke, ini kita pasin lagi. Oke, bentar. Ini kayaknya layoutnya salah deh. Oh iya, maaf sorry, tadi layoutnya A3 landscape ya. Karena ini kita coveringnya kecil juga. Jadi A3 landscape. Ini skalanya sama 25.000. Jadi Rala tadi kan A2 landscape, ini kita ganti jadi A3 landscape. Nah, ini kan udah pas nih. Nggak banyak space. Kita munculin lagi gridnya. Ini kita pasin lagi. Nah, kalau misalnya kepotong kayak gini pas kalian lagi ngepasin, kalian jangan panik. Klik ini aja nih, yang gambar tangan, pen. Terus kita geser. Tuh, gitu aja. Nah, gitu. Terus coba kita pasin lagi.
Ini lama emang karena dalam mod ya. Sebenarnya harusnya bisa cepet ini. Oke, coba kita geser petanya buat ngepasin. Oh, ini bawahnya kurang nih. Balik lagi ke tanda panah. Ini bawahnya kita kecilin dikit. Set. Terus sama kanannya juga. Set. Nah, ini kita geser lagi, rapihin. Nah, ini udah pas. Kita balik ke kursor yang hitam ini. Saya pengen di sebelah sini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian taruhnya di pojok kiri atas ini di sini. Ini grid tadi buat ngebantu ya biar rapi. Kalian klik kanan di sini. Kata dasar, properties. Sekalian ke grid, new grid. Kita munculin garis lintang sama garis bujurnya. Saya ulang ya, tadi kan klik kanan, properties. Kalian new grid. Terus next. Ini stylenya boleh pilih yang dash 2:2. Yang ini ukurannya 1. Ini black. Oke. Kalau udah next lagi, finish. Kita coba apply dulu. Nah, ini muncul nih. Muncul si apa namanya? Si garis lintang dan garis bujurnya. Nah, cuman kan ini kecil banget tulisannya sama ini enggak, ini kayak makan space gitu. Jadi kita bikin vertikal. Gimana caranya? Kita ke properties. Terus ke bagian label. Ini yang bagian kiri dan kanannya, left and right-nya kita bikin vertikal. Bikin vertikal. Terus ini size-nya kita ganti jadi 10. Kita coba kita apply dulu. Nah, ini simple bordernya, kita properties. Kita ganti jadi 2 deh. Oke. Apply. Oke. Apply. Nah, ini udah enak nih. Udah pas. Gitu. Nah, ini kan, cuman ini kan ada yang sebelah ya. Coba bentar, ini kita geser pakai pen. Nah, jadi kayak gini. Bentar. Bisa kecilin lagi dikit. Nah, ini peta kita udah jadi nih. Udah beres di bagian petanya. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah sini. Kita tambahin kotak. Caranya klik yang ini. Rectangle. Klik kiri. Terus kita ini aja. Langsung bikin aja kotak. Coba kita bikinnya segini ya. Set. Ini garis grid ini ngebantu banget ya biar rapih. Nah, ini kan masih kuning. Kita klik 2 kali. Kita no color. Outline colornya pilih yang black. Outline width-nya karena ini tadi 2. Jadi kita samain aja 2 biar rapih. Nah, kemudian kita masukin tulisan nih. Ini kita ke klik yang ini nih. Teks, klik teks. Terus klik di sini. Terus ketik Universitas Pajajaran. Nah, ini klik 2 kali. Terus bentar. Sebentar ya. Nah, ini kita Universitas Pajajaran. Terus bawahnya itu Fakultas Teknik Geologi, terus program studi teknik geologi, sama ini Jatinangor. Kita apply. Ini kita orientasinya tengah. Apply, ukurannya saya pengen 12 saja.
Dan ini kalian biar ini kan tengahnya biar pas, kalian tambahin garis apa namanya? Garis bantu lah. Ini kalian di sini aja nih. Nah, ini biar tengah. Nah, biar tengah pas gini. Jadi kalau misalnya kalian gini, tak dia ngepas ini nih. Nah, terus kalau udah di bawah sini ada logo Unpad. Gimana cara masukin logo? Kalian ke insert, terus ke picture. Nah, ini kita masukin logo Unpad. Nah, logo Unpadnya kita kecilin aja. Set, taruh tengah lagi. Itu. Terus kita copy, kita paste, taruh tengah sini. Kita ganti jadi peta dasar. Apply. Taruh di bawah logo Unpad. Nah, buat peta dasar ini karena judul kita gitu ya, judul peta kita. Jadi ini kita bold, mau ukurannya lebih gede 14. Terus ini kita copy lagi, paste. Terus ininya kita ganti jadi, nah ini kan daerahnya kita daerah Jatinangor ya. Jadi tulisnya kayak gini, daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, terus Provinsi Jawa Barat. Itu. Nah, terus di bawahnya sebagian peta rupa bumi Indonesia lembar. Nah, karena kita tuh pakai peta RBI-nya, RBI itu kan rupa bumi Indonesia. Kita tuh tadi lembar Cicalengka. Jadi tulisnya ini Cicalengka. Tuh. Terus kita klik apply. Oke. Taruh di bawah sini. Terus di bawah sini kita munculin kompasnya, arah mata angin. Caranya kita insert north arrow, kita pilih yang ini S3 north. Nah, oke. Ngumpet ya. Bentar. Saya pindahin dulu. Nah. Nah, ini arah mata anginnya. Ini kita gedein dikit. Nah, gini. Gedein dikit. Nah, kayak gini. Nah, ntar kalian ganti aja. Jadi ditiban pakai ini aja. Ini kan masih north ya. Pakai bahasa Inggris. Ntar kalau bisa ganti ke U aja. Jadi utara. Caranya kalian copy aja nih. Copy ini. Terus tiban di atas N. Ganti huruf U. Gitu aja gampang. Terus kita ke insert. Scale bar. Kita pilih yang ini. Double alternating scale bar 1. Saya biasanya pakai yang ini. Nah, ini klik kanan. Properties dulu. Ini satuannya kita ganti jadi meter. Nah, meter. Nah, ini meter. Terus coba kita apply dulu. Nah, oke. Sini kita kecilin sampai ujungnya itu 2000 meter. Kalau saya biasa kayak gitu. Nah, kan kayak gini ya. Oke. Terus kalau udah kayak gini. Nih ya, ini kita klik kanan dulu. Kita convert to grafik. Jadi tadi saya ulang ya. Ini klik kanan di ini. Klik kanan, convert to grafik. Terus kita klik kanan lagi. Ungroup. Dan yang ini nih, yang 0, 250, 500 kita copy, Ctrl C, kita paste, Ctrl V. Nah ini kita taruh di sini, di bawahnya. Terus kita ungroup lagi, ungroup yang bawah ya, kita ungroup lagi. Set. Nah, ini 250, kita ganti jadi 1. Ntar saya jelasin kenapa 1. Ini 500, kita ganti 2. Yang bawah ya. Ini kita ganti 4. Ini kita ganti 6. Dan yang paling ujung kita ganti 8. Nah, kenapa demikian? Karena ini kita skalanya itu 1/25.000. Jadi, ibaratkan kayak gini nih. Ini kan meter. Kita copy. Ini tuh cm. Ini kita bikin m.
Ntar ini saya hilangin dulu. Ini ukurannya saya ganti dulu, kecilin dikit, 10. Ini juga 10. Nah ini cm. Jadi maksudnya adalah ini kan skalanya 1/25.000. Jadi 8 cm di sini sama dengan 2000 meter. Dan 4 cm sama dengan 1000 cm. 2 cm sama dengan 500 meter gitu. Nah sekarang kalau udah kalian select awalnya gini, set, select juga, kalian group lagi, nah terus kalian taruh di tengah-tengah, di bawah si north, kayak gini. Nah ya tadi ada yang kelewat, jadi sebelumnya di bawah north, di bawah kompas ini kita tambahin skala, jadi kita copy yang ini, terus kita kasih skala, tulisnya skala, kita skalanya 1/25.000, kita apply, oke, taruh di bawah sini. Nah kayak gini. Kemudian di bawahnya ini kita copy lagi, kita kasih nama kita, disusun oleh. Sini. Terus ininya kalian kasih nama lengkap, npm lengkap. Gitu. Terus kita apply, kita klik OK. Dan buat yang ini kita kasih bold. Nah, jadi kurang lebih layout buat sebelah kanannya kayak gini. Nah, kayak gini. Cuma ini kan kurang ke bawah ya, ntar kalian rapin aja. Pokoknya kurang lebih kalian harus munculin yang kayak gini. Kemudian kita lanjut ke legenda. Legenda. Caranya kita klik insert. Insert legenda. Nah, ini nomor kolomnya kita pilih 3 kolom. Saya ulang ya. Insert. Legenda. Nomor kolomnya kita pilih 3 kolom. Kita next. Terusnya ini tulis aja legenda. 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 Terus ini tengah. Next. Bordernya nggak usah, ntar manual aja. Terus next. Nah ini. Buat bangunan kita pilih area yang ini. Park or preserve. Buat jalan, karena kita tadi jalan tuh bentuknya garis, kita pilih garis line yang zigzag. Oke ya, bangunan yang ini, jalan pilih yang ini zigzag. Sungai juga garis, cuman dia bentuknya kan biasanya nggak tajam ya. Jadi kita pilih yang S-curve. Pemukiman bisa lihat nih bentuknya kayak apa sih, kotak-kotak tapi nggak beraturan gitu. Kita pilih yang ini, urbanized area. Terus kontur, baru kita pilih arc. Dan kaveling kita pilih yang kotak. Saya ulang, jadi bangunan tuh yang ini. Bangunan tuh yang apa namanya? Yang park or reserve. Jalan itu zigzag yang gini. Sungai itu yang S-curve. Pemukiman itu yang urbanized area. Kontur itu yang arc. Kaveling itu yang rectangle. Terus kalau udah next, kalian finish. Nah, ini kan berantakan nih ya. Apanya teh? Legendanya nih. Kalian klik kanan, properties. Terus ke general, ke item. Terus ini buat toponimi. Ini kan ada namanya toponimi. Ini kita style. Ini kita klik di ini. Klik kita style. Properties. Ininya kita uncheck. So layer name sama so headingnya kita uncheck. Oke. Kita apply. Oke. Oke. Kayak gitu. Saya ulang ya. Jadi misalkan buat yang sekarang kita lanjut ke yang jalan. Kalian style. Properties. Ini uncheck. Ini uncheck. Oke. Apply. Ntar tuh bakal hilang nih si tulisan ini. Tuh. Nah, sekarang kita hilangin yang sungai sama kontur. Sungai, kita style, properties. Ini kita uncheck, apply. Oke. Oke, lanjut ke kontur. Kontur, kita style, properties. Ini kita uncheck, apply. Oke. Oke, kita apply.
Nah, ntar tuh jadinya kayak gini. Set. Nah, cuman ini kan tulisannya kegedean. Ini kita ganti. Ini kita pilih Arial. Ukurannya coba kasih 10. Tuh coba kita apply dulu. Oke, ini select all dulu. Select all, apply to all label. Kita pilih yang Arial. Ukurannya 10. Oke. Coba kita pilih yang 12. Nah, kalau udah, ini kan ada yang nggak sama ya. Nah, ini kalian coba kecilin. Terus ini klik kanan, convert to graphic. Sekarang klik kanan lagi, ungroup. Nah, ini yang 2 biji nih, kayak ada sungai perennial ada dua. Kalian hapus, set, salah satunya hapus. Ini contour intermediate ada 2. Kalian hapus salah satunya. Terus coba kalian rapihin. Nah, ini coba saya rapihin ya. Nah, sebenarnya bagusnya sih kalian pisahin ya. Jadi kalau yang sungai sama sungai, di kolom sungai, jadi jalan sama jalan. Ini karena rada ngacak, jadi yaudah kita gini dulu aja nggak apa-apa. Karena keterbatasan waktu juga. Terus ini kita select lagi. Ini legendanya kita ganti warnanya jadi 14 atau enggak 12 deh. Nah, kalau udah ini kita grup lagi. Terus kita kecilin dikit. Nah, kalau udah kita tambahin kotak. Nih, kotak sekitar segini lah. Nah, sini kita hollow, no color, outline colornya black. Ininya no color, outline width-nya tadi kan 2, berarti ini sama-sama 2. Nah, kita ke atas dikit. Nah, ini legendanya. Cuma nanti kalian rapiin ya. Ini karena keterbatasan waktu aja, jadi saya gini aja dulu gitu. Nah, sekarang kalau udah gini, kita lanjut. Kita bikin, ini kan namanya data frame nih yang peta dasar kita ini. Kita bikin data frame baru. Caranya kita ke insert, data frame. Terus ini kita klik kanan. Di new data frame ini kita klik kanan. Properties. Terus generalnya kita ganti jadi peta index. Ya. Ini tuh kita ganti jadi indeks RBI deh. Indeks RBI. Koordinat sistemnya kita ganti jadi WGS 1984. Terus kita apply. Oh ya, jangan lupa ininya DMS ya pastiin. Oke. Kalau udah, ini kita ke sini. Bentar. Terus kita ke katalog. Kita masuk ke folder yang peta indeks. Nih, kita masuk ke folder yang peta indeks. Kita pilih yang indeks RBI. Nah, ini. Pilih yang RBI 25.000. 25.000 itu masuk tas skalanya ya. Kita klik kiri, drag ke indeks RBI data frame yang ini. Nah, ini kan bentuknya kayak gini ya. Terus, kalian masukin juga kafling kalian ke folder kafling. Ini ada kafling kalian yang tadi nih, kafling 5x5. Masukin ke sininya. Di atas RBI 25.000. Set. Nah, kemudian kalian pastiin klik yang ini nih, data frame yang ini. Terus view, data view. Nah, ini kalau misalkan kalian zoom, ini tuh letak kafling kalian tuh di daerah yang sini nih. Nah, ini letak kafling kalian nih. Gitu kan. Ini kita ganti warnanya. Kaflingnya kita ganti putih aja. Outline width-nya 1. Outline color-nya black. Oke. Terus yang hijau-hijau ini saya pengen warna biru deh.
outline widthnya 1, outline colornya black. Terus kalau udah gini, ini kalian zoom out. Tadi kan jauh ya. Kalian zoom in. Ya segimana segini dulu coba. Terus kita view, balik lagi ke layout view. Nah, ini kan kecil banget ya. Kita pengen zoom 9x9 nih kayak gini. Set 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 set. Coba kita ganti skalanya jadi berapa ya? 7,5 deh. Ini kita geser. It's couplingnya kehapus, sorry. Sorry tadi kepencet. Ini saya zoom lagi. Tadi tuh sampai sini ya. Nah, ini coba kita bikin skalanya 1:7,5. Masih kegedean kayaknya. Coba kita kecilin dulu. Oke. Ini kita pakai pen buat ngegesernya. Nah ya, kita bikin segini aja. Berarti 1:, ntar kalian bikin 1:750.000. Pokoknya kalian nanti bikin kotaknya tuh ngepas kayak gini ya. Nih, ntar kalian kecilin lagi. Kita drag, set, pasin. Nah, terus kalau misalnya udah pas, kita taruh di sini. Ini kan di sini kita pasin di sini nih 3 sini. Set. Nah, kalau udah, ntar nih tadi couplingnya kerubah warnanya. Saya ganti putih lagi. Kalau udah, kalian klik kanan, properties. Klik kanan di sini ya. Di index RBI ini, klik kanan properties. Terus kita pilih grid. New grid. Next. Nah, kalau tadi kan ini 30-30. Ini kita ganti jadi 7-30. Kita ganti jadi 7-30. Kita next. Next. Finish. Apply. Nanti muncul nih angkanya. Kayak gini. Nah, ini kan makan space. Ini kita vertikalin lagi. Caranya sama kayak yang tadi yang awal. Properties. Label. Ini vertikal. Kiri dan kanan. Terus ukurannya coba bikin 8. Apply. Oke. Apply. Oke. Dan ini udah jadi. Nah, sekarang kita munculin nama-nama si kotak-kotak ini. Oh ya, kotak-kotak itu kan lembar ya, lembar RBI-nya. Jadi kenapa coupling kita di tengah sini? Karena tengah sini tuh adalah lembar Cicalengka. Kita kan ngambil RB-nya di lembar Cicalengka. Jadi kita munculin namanya. Caranya klik kanan di yang ini, RBI sini, klik kanan. Properties. Label. Terus label feature in this layer. Define classes feature each class differently. Terus ini rename, kalian ganti jadi nomor. Oke. Terus ini coba nomor peta, coba apply. Ini muncul nomornya, coba ukurannya 6. Apply. Terus tambah lagi add, ini buat namanya. Ini pilih nama peta. Terus kita coba apply lagi. Coba ini ukurannya 5. Nah, ntar muncul kayak gini nih. Kalau kalian zoom ke bawah kiri tuh. Jadi ada Cicalengka nih kan. Ini coupling kita di lembar Cicalengka. Ini nomor petanya. Gitu. Sekarang kita bikin data frame lagi. Jadi kalian ke insert lagi. Klik data frame. Kalian klik kanan di new data frame-nya. Properties. Pastiin koordinat sistemnya WGS. Ininya kita ganti jadi indeks kabupaten. Terus kita apply.
Kita oke. Dan jangan lupa pastiin kalau displaynya itu udah DMS ini. Kita apply, oke. Kita ke katalog. Kita ke peta indeks. Kita pilih kabupaten. Nih, kita maksimalkan kabupaten dan kita masukin yang ini. Set ke dalam indeks kabupaten. Nah, kita masukin kafling kita juga ke katalog, folder kafling. Masukin kafling. Set. Nah, terus kita ke ini klik lagi, kita ke view. Terus kita ke data view. Nah, sama kayak tadi, ini kita zoom lagi. Biar kita tahu di mana sih kafling kita. Nah, ini kafling kita kurang lebih ada di sebelah sini. Itu kan. Terus kita view ke layout view lagi. Nah, ini kita kecilin biar sama kayak yang ini. Biar sama kotak ini gedenya. Nah, kurang lebih kayak ini mungkin. Terus ini kita geser. Set. Mirror gaping, coba lebarin dikit. Nah, ini coba kita zoom jadi 1/7,5. Enggak, 1/100.000. Nah, segini aja. Cukup. Ini kalian kasih border boleh. Atau nggak usah, gini aja nggak apa-apa. Terus kalau udah, kalian kasih namanya. Gimana caranya? Klik kanan di Indonesia Kabupaten, Properties. Terus ke label features in this layer. Ininya pilih kabupaten. Kita klik apply. Nanti muncul nih Sumedang, Bandung, Garut. Ini ukurannya kita ganti jadi 6. 6 cukup kayaknya. Nah, guys. Nah, kayak gini. Terus ntar ini biar sama ada garisnya, saya tambahin garis. Caranya klik yang ini. Klik kanan di indeks kabupaten, properties. Terus kita ke data frame. Terus yang ini, frame-nya nih, kasih border itu 2 poin. Kita ke frame, border 2 poin. Kita klik apply. Nah, ada kan garisnya nih. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita bikin baru lagi, insert data frame. Nah, ini data frame baru. Kita klik kanan lagi. Di new data frame kita klik kanan. Kita klik properties. General, namanya ini index provinsi. Terus kita ke kode sistem yang WGS sama kayak dari awal. Terus kita pastiin lagi satuannya, displaynya udah DMS. Terus kita apply, oke. Ini kita kecilin dulu, samain kayak gini. Nah, sekarang kita balik ke katalog. Masih di folder yang peta indeks, yang ini, peta indeks. Kita pilih yang provinsi. Ini. Terus kita drag ke sini. Set. Terus kita drag juga kafling kita di folder kafling. Drag ini. Terus sama seperti sebelumnya, kita klik ini. View, data view. Terus kita zoom. Mungkin jadi seperti gini aja. Nah, kita view, balik lagi ke layout view. Nah, ini segini kan kekecilan banget. Coba kita rada zoom dikit. Mungkin coba kalau 3 juta. Sorry. Coba kalau 5 juta, mending 5 juta. Nah, boleh gini aja. Nah, ini kalian klik kanan di Indonesia Provinsi, Properties. Kalian munculin nama provinsinya, sama di labels.
library features in this layer, checklist, ini provinsi, apply, ini ukurannya 6. Nah ini karena kehalangan ya couplingnya, coba kita kayak gini. Oke, atau nggak gini aja. Kalau udah kayak gini, kita kasih kotak dulu nih, biar sama kayak gini. Klik kanan di index properties, terus ke frame border yang 2 poin sama apply, oke. Nah kayak gini. Terus, nah cuman kan kecil banget ya. Boleh kita tunjukin aja kayak begini nih. Ntar kita kasih line. Nih, kita drag kayak gini. Set, taruh sini. Nah, kemudian kita klik ini. Bentar. Klik line. Set. Terus sudah, kita klik tulisan. Taruh di sini. Kita tulis lokasi penelitian. Nah, enter. Ini ukurannya 8 aja deh. Nah, sebenarnya biar bagus ntar si coupling itu ditiban pakai logo Google Maps, logo apa sih, logo lokasi gitu biar bagus. Cuman karena keterbatasan waktu saya gini aja ngasih tunjuknya. Terus ini udah 97% jadi, kita tinggal kasih nama dari si tiga ini nih. Caranya sama kayak tadi, kita klik yang ini. Terus klik di sini. Ini tuh namanya indeks rupa bumi Indonesia. Itu oke. Atau enggak indeks peta RBI deh. Ukurannya bold, ininya 12. Taruh di sebelah sini. Copy, paste. Ini indeks kabupaten. Dan yang ini tuh indeks provinsi. Nah, atau kalian taruh tengah deh boleh, biar rapi. Tengah sini. Nah, jadi kayak gini. Oh iya, sebelumnya karena ini warna couplingnya dari awal putih ya. Ini yang di sini putih. Bentar, like. Ini kan warna putih. Terus ini juga udah putih. Ini udah putih. Ini juga kita ganti jadi warna putih. Ini yang ini, berarti ini kan indeks kabupaten. Kita klik 2 kali di sini. Kita ganti warna putih. Outline width-nya 1, black. Outline color-nya black. Sorry, salah. Yang ini salah, harus yang ini ya. Harus yang ini coupling. Kita ganti putih. Outline color 1. Outline color black. Ini juga sama. Kita klik 2 kali yang coupling. Fill colornya white. Outline width 1. Outline color black. Oke. Nah, nanti ini kalian bisa rapin lagi ya. Ini kan masih berantakan gitu ya. Maksudnya berantakan tuh ada yang gak sejajar. Kayak misalnya di legenda nih. Ini kan gak sejajar. Terus ini juga. Ini sebenarnya di bagian sini bisa dibikin lebih rapi lagi nih. Di bagian peta indeks. Terus sudah. Ini hasil peta kalian. Woi, ini kegeser. Bentar. Ini kegeser bentar ya.
Oke, sebentar. Ini tadi nggak sengaja kegeser. Nah, kalau udah, kalian ke file. Ini harus dari awal di save dulu ya biar antisipasi mati lampu atau sebagainya. Ini kita save peta dasar. Nih, nama saya lah, Adri. Kita save. Terus dari ini kita export. Caranya yang file. Terus kita ke export map. Nah, ini kita export. Jadi peta dasar Adri. Terus kita save. Terus kalau udah, kita cek folder kita. Nah, ini foldernya. Dan kita cek PDF-nya. Dan ini adalah hasil petanya. Nah, kayak gini peta dasarnya. Gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa bikin lebih rapi lagi. Misalkan kayak gini gitu. Cuman ini kan legendanya di bawah. Nih saya juga ada peta dasar, cuman ini legendanya di atas. Cuman apa ya, di sini jadi kosong dan rada gak enak aja gitu. Terserah sih, itu bebas referensi kalian masing-masing. Gitu. Oke, ini petanya udah jadi. Terus kalau udah, sekian pelatihan dari saya. Mohon maaf kalau misalkan kecepatan atau ada yang kurang jelas, itu boleh tanyain aja. Oke. Saya kembalikan kepada PJ. Oke, terima kasih kepada pemateri kita yang kedua.